Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Abdul Rashid with official number A1M220033. On this occasion, I would like to present my favorite e-learning tool, and that is Google Translate. Jadi teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan my favorite learning tool, yakni Google Translate. What is Google Translate? Apa itu Google Translate? According to Wikipedia, Google Translate is a multilingual neural machine translation service developed by Google to translate text, documents, and websites from one language into another. Google Translate was launched by a well-known digital company, Google, on April 28, 2006, which provides 103 languages. Nah, jadi menurut Wikipedia, Google Translate adalah sebuah layanan mesin penerjemahan multilingual neural yang dikembangkan oleh Google untuk menerjemahkan teks, dokumen, website dari satu bahasa ke bahasa lainnya. Nah, Google Translate ini diluncurkan oleh sebuah perusahaan digital terkenal, yakni Google, pada 28 April 2006 yang menyediakan 103 bahasa. What are the features of Google Translate? Jadi, fitur-fitur apa saja yang ada pada Google Translate? At least there are 7 features, setidaknya ada sekitar 7 fitur yang ada pada Google Translate. The first one is typing to translate, second one speak to translate, third one camera translations, fourth one write to translate, fifth one tap to translate, sixth one transcribe, and lastly offline translate. Jadi setidaknya ada 7 fitur yang ada pada Google Translate. Yang pertama adalah typing to translate. Melalui fitur ini, teman-teman dapat menerjemahkan bahasa dengan mengetik langsung pada aplikasi Google Translate itu sendiri. Nah, yang kedua, speak to translate. Nah, melalui fitur ini, teman-teman dapat menerjemahkan bahasa melalui suara yang dengan mengakses Google Translate itu sendiri. Dan selanjutnya adalah camera translations. Nah, melalui fitur ini, teman-teman dapat menerjemahkan bahasa yang ada pada sebuah gambar atau teks untuk diterjemahkan ke bahasa lainnya. Kemudian ada write to translate, di mana melalui fitur ini teman-teman dapat menuliskan sebuah kata ataupun tulisan di dalam Google Translate untuk bisa diidentifikasi dan diterjemahkan ke bahasa yang diinginkan. Kemudian selanjutnya adalah tap to translate, di mana fitur ini teman-teman dapat mengaktifkan modenya terlebih dahulu, tap to translate, kemudian teman-teman dapat menerjemahkan apa saja yang ada di HP teman-teman dengan menahan, kemudian menerjemahkannya. Kemudian ada transcribe, di mana melalui fitur ini teman-teman dapat menerjemahkan bahasa dari sebuah percakapan yang sangat panjang dan tentunya melalui bahasa yang sangat beragam dan dapat menerjemahkan bahasa dalam konteks yang sangat dengan durasi yang sangat panjang. Kemudian yang terakhir adalah offline translate, di mana fitur ini teman-teman dapat mengakses Google Translate secara offline. Next is how to download or get Google Translate. Jadi bagaimana cara kita mendapatkan atau mendownload Google Translate? Setidaknya ada 2 metode. Yang pertama using Android or iOS, and using PC or Mac. Jump to the first one is using Android or iOS. First, you need to open Google Play Store on Android or App Store on iOS. Second, type Google Translate up in search bar. And the last is, after find the applications, click download and install to your device. Jadi yang pertama melalui perangkat Android atau iOS, teman-teman perlu membuka aplikasi Play Store pada Android ataupun aplikasi App Store pada perangkat iOS. Kemudian selanjutnya ketik Google Translate di mesin pencarian pada Play Store ataupun App Store. Dan yang terakhir adalah setelah teman-teman mendapatkan aplikasinya, klik download dan install pada perangkat teman-teman.
And the second one is using PC or Mac. First is you need to open your browser and type Google Translate, and second, also lastly, Google Translate will be directly provided on the top of the search and just use it as your needs. Jadi melalui metode yang kedua, yakni melalui PC ataupun komputer atau Mac, pertama teman-teman perlu membuka browser dan mengetikkan Google Translate pada mesin pencariannya. Kemudian selanjutnya teman-teman akan langsung melihat Google Translate-nya akan secara langsung tersedia di bagian atas dari pencarian, dan teman-teman tinggal menggunakannya sesuai dengan kebutuhan teman-teman. And next, how to operate Google Translate. First, bagaimana cara kita mengoperasikan Google Translate. First, for typing translations, write your word on the icon, enter the text. Nah, untuk penerjemahan ketikan, teman-teman tinggal menuliskan kata pada icon, masukkan kata atau enter the text pada aplikasi Google terjemahan teman-teman. Kemudian, second, for speaking translations, hold the microphone icon and speak the word. Untuk penerjemahan suara, teman-teman tinggal menahan icon microphone pada Google Translate dan kemudian berbicara pada microphone tersebut untuk diterjemahkan ke bahasa yang diinginkan. And third, for camera translation, insert the image and sign the text on image. Jadi untuk penerjemahan kamera, teman-teman tinggal memasukkan gambar pada Google Translate, kemudian teman-teman tinggal menandai teks yang ada pada gambar tersebut untuk diterjemahkan ke bahasa yang teman-teman inginkan. Kemudian for tapping translation, activate type to translate mode and tap the text you want to translate automatically. Jadi untuk penerjemahan tapping atau tapping ya, teman-teman perlu mengaktifkan terlebih dahulu mode translate, tap to translate mode, dan kemudian teman-teman tinggal menahan teks yang ada pada perangkat teman-teman untuk diterjemahkan secara otomatis. And the fifth and also the last one, to get an offline translation, just download the language package that has been provided on each language through the application. Nah, untuk penerjemahan yang terakhir melalui penerjemahan offline, teman-teman tinggal hanya perlu mendownload paket offline bahasa yang telah disediakan pada aplikasi Google Translate. And the last one, and also the closing presentations, what are the advantages and disadvantages of Google Translate? We move to the first one, the advantages. Kita melangkah pada yang pertama. Apa saja keunggulan dan kelemahan yang ada pada Google Translate? Yang pertama, untuk keunggulannya, first is free and easy to use. Jadi aplikasi ini gratis dan sangat mudah untuk digunakan. Second, could be used in smartphone or computer. Jadi aplikasi ini bisa digunakan baik pada perangkat smartphone, Android, ataupun pada komputer atau PC. Third, having until 106 languages translation. Dan yang ketiga, aplikasi ini mempunyai penerjemahan bahasa itu sampai mencapai 106 bahasa. And the third, there are a lot of features, tentu banyak sekali fitur-fitur yang menarik dan sangat bermanfaat untuk pengguna. And the fifth and also the last one is available on offline usage. Jadi tersedia pada penggunaan secara offline. Move to the other side, and that is disadvantages atau kekurangan dari aplikasi Google Translate itu sendiri. The first one is inaccuracy of language translation. Jadi yang pertama adalah perihal ketidakakuratan dari penerjemahan bahasa, di mana pada kondisi tertentu penerjemahan bahasa yang ada pada Google Translate seringkali ditemukan tidak akurat atau tidak sesuai dengan kaidah seperti grammar ataupun aturan bahasa Inggris lainnya yang tentunya diharapkan oleh penggunanya. Kemudian and the next is limited number of words. Jadi kekurangan terakhir adalah aplikasi Google Translate ini memiliki kelemahan, yakni keterbatasan jumlah kata yang dapat diterjemahkan. I think that's all
for my presentations regarding about my favorite learning tool. Thank you so much for your nice attention. I close this presentation by saying wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you.